Tapi juga sesuai kata Rifki Aul juga iya, kadang ya nggak berkutat diri itu aja nggak sih? Iya. Tapi bisa aja nih kalau misalkan ini kan ibaratnya adalah last chance mereka. Kalau kalah lagi, sudah dipastikan Big Fam akan menunggu next season. Iya. Harus pulang dulu nih ke Jakbar. Pasti pikir energi aja di Jakbar. Tapi ya, apakah itu akan jadi jawaban? Tapi kalau menurut aku kayaknya belum sih. Karena emang udah terlalu sering di band aja dan kayak ngelihat dari Baloiski sekarang udah transisi banget. Udah bahkan ya kalau emang pengen main direct hit atau hero-hero yang kayak Assassin's Hero, kan sebenarnya kayak Natalia, Ada ya Fede sebenarnya, Maber. betul. Tapi emang bukan jadi opsi kayaknya buat Big Fam. Dan bisa jadi mereka latihannya kan nggak dengan Hellcat juga ya. Yap. Mungkin jauh lebih standar sudah sendiri. Nah, ini dia nih sekarang. Bandingnya nggak ada lagi di Hellcatnya. Akhirnya kita ada tim juga yang berani melakukan Hellcat. Karena mereka tahu mereka bisa ambil dengan kondisi yang sama. Gatot kaca kali kita sudah gitu Nauka. Malah Matilda ya untuk ke band hero dari Baloiski juga, karena kita harus mention juga sebelumnya bahwa Matilda dan Probius ini adalah combo yang powerful banget dan pernah dibawakan oleh Big Fam di regular season. Sekarang kamu mau first pick. Wow. Kenapa Aku ngilu. Karena kayak track recordnya nih Alpha lagi rapornya merah. Dan nggak ada Matilda loh ya. Iya, Nggak ada 30% Matilda. loh win rate-nya. Jadi agak ngeri-ngeri sedep gitu loh ngeliatnya. Tapi ini resiko yang mereka ambil. Karena ingat satu game terakhir untuk mereka kalau kalah, mereka bakal langsung pulang dan ya semoga resiko ini bisa menghasilkan return yang besar juga. Ya, tapi combo nih lagi-lagi nih ada Khalid, kemudian Gatot Kaca. Kalau mau dibawakan lagi masih bisa. Atau bahkan kalau mereka mau if-nya pun diambil sekarang awal, itu juga bisa. Karena if-nya tadi sangat merepotkan kan. Yap. Buat Moreno apalagi. Tapi kali dulu gak sih sekarang combo lagi. Combo aja. Karena main mid combo bisa aja. jadi apa aja. Betul. Soalnya kayak Valentina yang kemarin mainnya if dulu Ambil ya. if-nya benar ini jadi problematika banget karena udah kelihatan tadi ya di game yang kedua bagaimana Moreno selalu bisa ngebayang-bayangin semuanya, di trapping bahkan dengan real world manipulation. Oke. Kali ya pisahin gak sih sekarang? Mungkin aku lebih setuju kalau kalian jadi pisahin sih. Udah bisa secure objektif di awal juga. Dan Nathan, Wow. Paramis. Para Oke. boy. Tapi Paramis di depan Yi. Oke. Ini agak sedikit berbahaya loh kalau mereka ternyata terjebak dalam real world manipulation. Tapi Iya. balik lagi hero power. Saya kira balik lagi klinik ya, Gift ketemu dengan Klinik. Gift ketemu dengan Paramis di game penentuan. Iya kan? Ya. Tapi biasanya kalahnya Tapi ingat dong, betul kebalik biasanya. ini Gatot Kaca kalau di Bigatron fleksibel. Dan kita udah pernah tahu kalau Ki pernah bawain Lolita juga. Apakah Lolita akan masuk di sini? Semenjak ada Nathan. Dan kita tahu Bigatron pernah melawan Nathan dengan Alpha ketika eranya Cascade. Eranya Cascade. Wow, era yang indah Tapi sebenarnya. Lolita juga soalnya masuk ke full hero Jaki kan. Tapi Itu enggak dia. ya. Jadi Enggak ya? tetap dengan Gatot Kacanya dan ini terbilang 3 pick awal buat Bigatron ya masih copy paste aja dari game sebelumnya. Beda era ya. Ya, masih area of effect semua ya, Yap. yang mungkin bakal cukup mengerikan kalau misalnya dari Kick gak prepare untuk escape-nya sendiri. Dan sekarang mereka bakal mulai menutup juga dari Bigatron Alpha menuju langsung ke arah Phobius. Ya ini target band juga ya, karena seperti kita tahu bahwa memang Beldora sangat power sekali dengan Phobius. Semuanya platformer mulai pada hero yang mereka bisa. butuh Serol ini depan yang kuat banget untuk bisa cover dari Nathan plus Paramisnya. Mungkin kalau boleh kita berikan opsi ya, selain Ilos juga, jangan-jangan nantinya bakal ada Tigreal juga nih yang bakal masuk ke list dari Big Bang sejak melihat 2 hero dengan non-purify effect juga bakal berkelanjutan. Oke, tapi langsung ditutup. Naik dari Langsung ditutup langsung ya di band. Kayaknya udah lumayan terbaca juga, ya mantap. Tapi untuk Kenapa ada mantapnya? Kadang terdengar ya Bang Om, Kadang kalau terdengar, Tigreal, itu kadang aku mention Tigreal ini kebaca bagus, gitu loh, Tigreal. ada kode-kode tuh terbaca. Oh ini kayaknya bakal ada. Padahal kodenya tuh udah dari tadi nih Om. Betul. Dari pas ke pick Nathan tuh udah kelihatan harusnya. Kalau emang Iya. Tigreal ini akan menjadi kombinasi terakhir yang akan dibawakan oleh Baloiski. Oke, ini golden lagi gak sih nih? Emang, Of tapi Nolan ternyata Nolan. yang ditutup sekarang. Nolan. Oke. Lagi berarti bakal unlock lah hero-hero lain lagi Aku buat pengen lihat Super Link Cat. nggak sih? Link. Link Super Cat. Link? Tapi kan kalau Prof KB pengennya fighter banget buat Super Cat. Iya, mending kan ekspor aja di sini gak apa-apa. Ah ya, kita juga balik. Atau kalau mau main aman Bane juga oke. Tapi kalau emang masih butuh banget hero yang langsung ke belakang ya daripada Link Om. Aku lebih suka Hayabusa sih untuknya. Setuju. Tapi ada Paramis. Iya sih. Daripada Link malahan. Link itu kena counter setupnya sama Paramis. Sama Sobret hilang seketika. Jadi kayak dia gak bakal dapat poinnya di sana. Iya ya.
Oke, tapi kayaknya bakal ditutup dulu nggak sih gold lane dulu nih harusnya Yap. ya? Karena kayak patternnya kalau dari Big Eternal Alpha, mereka ambil hero setupnya, mereka kuatin dulu nih Karin. boros mid lane-nya. Karin masih kebuka secara sejauh ini, atau mau ke Beatrix? Tapi itu dia Julian! Julian. Fighter dijawab dengan fighter. Alright. Dan ini menandakan kalau misalkan last pick-nya akan menuju ke hero physical damage. Dan Ruby ternyata masih tetap butuh badan menurutku karena kalau dilihat dari listnya nih Om, aku masih merasa Hylos adalah good pick untuk Geek Vamp. Oke. Itu Beatrix gak sih nih? Ya, kayaknya Beatrix bagus. Atau kalau mau physical damage yang pasti, ya Hari ya. Clean. oh, clean. Di Aku berpikir ke tutor Melissa. kan? Aku berpikir ke Melissa kenapa? Karena ada Faramis. Ini untuk main defensif aja, main Ya. tenang di belakang. Yap. Pakai jaminan juga late game ya dengan piercing damage-nya dia. Tapi ini adalah game yang cukup powerful harusnya dengan adanya Julian dan let's see. Ini akan menjadi game yang siapa match point untuk Big Eternal Alpha Omlawa, 3 round Alpha. Awal, Ikram, dan Prof KB. Ken dengan fighter di Gatron. Oke, dan kita bakal lihat apakah kita akan dibawa ke dalam game yang keempat. Ini dia bersama Lim Kocol dan juga Pak Pulung. Yap, ini dia game ketiga kita. Akankah berakhir 3-0 untuk Big Eternal Alpha atau akan diperkecil dulu oleh Kickpam? Akhirnya ya butuh 2 game lu untuk menampar Geek Fam, ambil hero power di awal. Betul sekali. Dengan deretan hero yang memang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Big Troopers semakin membara. Kickpam Unity jangan sampai kalah suara. Jadi sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Let's go. Enough down. 1 poin lagi nih untuk memulangkan Geek Fam dan membuat mereka tereliminasi. Julian akhirnya muncul. Ya, fighter jungle untuk berhadapan dengan Alpha juga. Mungkin bukan timing yang bagus nih untuk menggunakan assassin damage. Tapi ada yang berbeda dengan Loiski dan Ruby. Aku penasaran jujur, inisiat seperti apa yang akan dilakukan oleh Geek Fam nanti. Yap. Santai di atas Cadera. Dengan knockout-nya ya, pada akhirnya kembali diambil. 2 game belum tamparannya 2 game. Iya, meski kemarin juga begitu. Kenapa kan ditampar 2 game dulu? Baru tuh. Tapi apakah sekarang keluarnya hero power bisa mencuci? Yep. Karena dari emblem yang jelas Rio dan juga Tenas itu emang damage yang pasti dan juga ada defensif yang lumayan oke. Tapi apa ya? Pressure dari apa? Yap. Di atas ada Cadera, terlihat beberapa player mereka sudah mulai berkumpul, namun sekarang Baleski mencoba untuk pisah, memberikan bantuan. Tidak ada spell yang terbuat. Spell dua ini loh dengan Wah, galak banget ini Eldora. Namun sampai terakhir dan super look hampir saja. Quicksand Guard isi darah lagi tapi kayaknya nggak dikasih lepas lu. Yap, dan mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin pertempuran tersebut, tapi ternyata tidak dilepaskan begitu saja. Dan sekarang kita perlu lihat bagaimana di area mid-nya. Right, Eldora. Edit the Warcry, sekarang harus edit the Warcry. Dari F9 gitu kan, mereka butuh damage. Damage yang itu nggak bisa dianggap remeh juga. Oke, di area tengah. Eldora guna untuk bisa mendapatkan kalah level 4 sebelum mereka nanti akan bergabung di area Grand Turtle yang pertama. Masuk kali dia nggak mau sampai kehilangan pressure di arah turtle. Tapi hati-hati Eldora yang level 4 Infernore Aboy sebentar lagi. Tapi ada rotasi cukup jauh, coba lihat nih. Kalau kita lihat dari mini-mapnya, gue pikir nanti akan diterusin ke atas loh itu, tapi ternyata tidak. Karena memang experience sekarang banyak sekali opsinya ketika turtle muncul dan muncul. Udah terlihat ada super can pergerakan menuju ke area dan Papa mau dipaksakan ke tapi dijauhkan terlebih dahulu dengan satu spear apa-apa. Retribution. Tapi ya, ngebawa retribution dari super kan. Yap. Nantinya turtle juga akan dilepas. Itu dia berarti turtle yang sekarang akan dilepas harusnya karena tidak ada poin retribution yang dimiliki oleh pemain dari Big Eternal Alpha dan mereka harusnya akan mendapatkan turtle ini. Turtle pertama yang terbilang free juga didapatkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Aduh, dari experience. Buset, dari King Sandstrom dikeluarkan namun Inferno masih aktif dan super look hampir saja. Hey, satu terakhir untuk yang masih ada pasif yang dimiliki namun tempatnya berbeda. Baleski menjadi korban Vincent yang masuk. Tapi ada quick send card. Yang akhirnya membuat teman-teman dari Geek Fam harus memburukan dia di top lane. Dan di tempat yang berbeda, coba lihat Cadera dengan entropi dia kabur. Namun ada 4 player dan mereka berhasil mendapatkan Cadera di atas. Coba lihat Aboy sendirian dan berhasil dihilangkan juga
Bahkan kita lihat jarak XP tidak ada pertukaran karena super loop-nya tidak tumbang 2000 gold. Sedangkan Geek dapetin faktor pertama. Apa yang terjadi lagi dan lagi loh bener-bener Arlinya. Baloy really. Nick dihantam dan sekarang Baloy. Emma Paget connect dari karena dua player mereka waktunya untuk bisa membawa habis ada Spear. Opalpa mempergi ke Darmadan dan Eman menjadi korbannya. Pertukaran karena bawah menit 5. Ini unggul sih. Di awal mereka bisa langsung. Ya, XP-nya bisa terus ke bawah. Tahu itu masih ada di bawah nih. Ya, Entropi dua kali dan Ki langsung mundur. Terlalu awal juga tadi. Terlalu awal juga. Dimiliki oleh Gatot Kaca. Melihat dari pergerakan Geek Fam, seenggaknya mereka masih belum kalah gol terlalu jauh. Apapun move yang mereka lakukan bisa jadi efektif juga. Melihat dari Tamus yang bakal agresif banget nih. Dia bisa cutting wave-nya. Ya satu lawan satu udah berat sama Tamus. Yep. Karena dari bagian tangan sudah diberikan satu nutrisi tambahan lagi ya, ini di area mid dan bawah queen sekarang dimiliki oleh Julia. Untuk itemnya ya, untuk shield juga lumayan banget. Jangan lupa, ya kan? Ada lagi lumayan sakit. Akan muncul. Ini akan kita lihat salah lagi pertekanan seperti apa yang akan tercipta karena ada positioning begitu baik dan apa Guardian bakal kita coba tadi yang kita berbeda. Satu dari Wan yang sudah diaktifkan namun Moreno kali ini tidak bisa mengatasi karena dia menghilangkan dalam pisan menjadi korban Ki yang menjadi satu korban tambahan untuk perlu ditarik lagi karena belakang apalagi Ki dan juga Boy tapi super belum jalan super masih memberikan perlawanan dan dia juga tetap memberikan akhirnya super masih berhasil berluk sahabat. Wow, masih bisa survive tapi gak untuk Boy. Boy tertembak. Dengan zoning yang dilakukan tadi, Aldora dia ngedorong dua pemain tadi, Eman dan juga Super Kian. Dari Super Kian itu bang masih selamat dan malam Aldora nih yang harus gugur. Wow. Sekarang kita lihat saja akan seperti apa lagi setup yang mereka berikan karena sekarang ini mendorong mundur karena Chandra. Apa adanya Endro pasti dong Chandra ini bakal jadi santapan yang nikmat untuk Moreno. Belum manipulation, udah cukup langsung untuk nge-shutdown nanti Chandra. Purify gak bisa nyelamatin. Dan ini harus banget pakai timing yang pas dari Endro ini. Yap. Mereka cukup meredakan lagi temponya, mereka cukup tenangkan lagi situasi ya. Karena sekarang dari kita apa kembali ke belakang gubernur yang berlimpah oleh atas hancur, tengah hancur, pendek dikuatkan. Tapi masih ada Rising Sandstrom. Which disambung lagi sahabat, namun sekarang apa lagi yang akan membuat dari pergerakan ini saja bisa beberapa terbuat dia lagi juga ada connect dari kanan dua player dari Gus sekarang bisa dia menjadi korban kembali kita dapat kembali mendapatkan keuntungan. Seakan setup yang dilakukan tadi oleh Geekfam percuma. Targeting karena super loop masih bisa selamat dan dibalikin. Kerugian berganda. Belum ada nilai juga karena tadi ketrigger. Apakah memang strategi memiliki oleh Geek apabila mereka mau memiliki Nathan? Ya udah. Ini akan dibawa ke dalam late game banget dan mereka akan bermain di area defensifnya aja. Harusnya seperti itu karena itu adalah salah satu game conditioning juga. Tapi pertanyaannya loh, 5.000 gold dari Bigetron mau nggak mereka tunggu di late game? Mereka main cepat banget ini adalah momen dimana Chandra juga masih yakin oleh damage-nya. Sementara yang lain juga tadi dari beberapa lini udah kalah kelihatan banget. Udah super loop banyak super loop dari gol banget. Aku rasa Bigetron yang berani menyeberang. Dia berani tukar. Apalagi ya ini Gatot Kaca ini yang bakal punya area tim fight mereka sendiri. Tapi sekarang ini nggak bakal bisa halangin super loop. Udah berulang lagi nih kalau tadi menggunakan recall Geek, tapi sekarang udah berulang lagi. Wah, apalagi orang seperti level 12. Ini perbedaan dua level udah terlihat. Biasa. Rasanya nggak perlu balik, dia santai dan gameplay. Ya, Nathan dan Chandra sampai saat ini masih memiliki 100% win dengan 4 kali pick di lagi di season 14. Win diantaranya pas playoff kemarin berarti. Iya, baru kemarin. Tapi apakah bisa jadi kemenangan kalau kita ya ini karena memang golnya jauh. Tapi kalau kita tarik sedikit kita bisa bertemu dengan tim kemarin. Beda dan golnya juga jauh. Iya. Tapi satu hal yang pasti kemarin Geekfam itu bisa bertahan karena konsep Onyx adalah front to back. Sekarang Bigetron harusnya bisa langsung ada belakang bahkan udah boleh bisa dari super kan damage-nya udah gede banget. Waduh. Ini gimana boleh juga? Ini satunya lagi stiker itu. Iya.
Oke. Memanggil gitu. Ada 2 item. Tapi dia masih belum cukup juga sih 2 item untuk mendefend sekarang. Kecuali ada positioning. Masih menunggu juga waktu dari Lord Defense Guild yang diberikan dari 2 tim. Angka yang lumayan besar juga pastinya karena masih halaman. Kayaknya kalau ngelihat dari game pertama game kedua, dia pasti mau proses. Oke, itu dia. Dan sekarang sudah terlihat kode sampai nanti antara objektif mana mereka akan bergerak. Defense itu nanti bakal enak. Ruby ada Mega Trigger, ada Nathan juga yang bisa ngasih damage, dan Aboy yang akan melindungi mereka semua nih dari serangan Super Loop, dari serangan E, atau bahkan kayak dari dive yang dilakukan Super Cat. Yap, ini dia. Emang sama-sama menunggu sepertinya nih. Kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya, menunggu web minion hadir, dihilangkan, menambah lagi dari poin gold yang dimiliki oleh pemain Geek. Wait, Tidak mulai yang di tempat yang lainnya. Terlalu sulit untuk pemain Geek bisa mendekat ke area dari Lord. Mereka menyelamat, mereka pilih. One dimensional defensif yang akan terjadi lagi. Mereka nggak akan keluar dari base-nya. Mereka akan nunggu dari Bigetron yang hadir. Karena yang tadi gue bilang ada opsi mirroring sebetulnya ke arah bawah yang bisa mereka lakukan. Tapi memang resikonya juga tetap ada. Dan of despair untuk Eman. Damage dari double shot yang udah pasti sakit. Set, nunggu dulu. Bagian bawah ada pergerakan dari Manisnya. Wow, di belakang ada suara apa tuh luar biasa loh. Tiga terlepas dengan cam-cam terbarunya nih ya. Mereka pengen dapetin clean sweep-nya juga dari Kikman. Mereka harus berjuang seenggaknya 1 poin dulu deh. Karena udah match point juga kan Bigetron. Ini menang atau dari mana sih? Karena tadi udah 4 kali menang. Kalau emang sekalinya kalah di sini bisa kalah di sana. Gimana nih ya? Dan lihat Lord, Trickling Push juga dilakukan tadi oleh Bigetron. Ya, masih ada pasif dari Karat dan mampukah Bigetron dengan Opera. Dan efek sisi dari pemain Bigetron apa yang baik dan sekarang udah terlihat. Ada satu reward manipulation sebentar lakinya. Mencoba untuk bisa memancing agar mereka memberikan damage sekarang punya untuk kepada Karat sampai Veldora. Apa yang membuat dia? Dan kepada sudah. Dan adalah terlihat sampai tidak ada reward. Walaupun Veldora sudah bocor sekarang kini berhasil juga dan sudah terlihat bagaimana damage yang memiliki. Tapi sekarang Aboynya maju ke depan walaupun dia memiliki stat yang cukup untuk bisa membuatnya rebound kembali Dan masih bisa bertahan. Geekfam dengan defensif yang begitu kuat, mereka menolak pulang. Masih ada nafas lagi. Tapi dari Gold tidak turun dong 10 Gold yang masih dipegang Bigetron. Walaupun mungkin strategi mereka yang ini sangat terlihat jelas, tapi ini efektif loh. Selalu efektif juga. Tapi jangan salah, nanti di kondisinya ada Bestar dan masih ada Pasya. Iya. Sekarang udah nggak ada. Perbedaan itu mereka udah lumayan jauh. Bahkan Eman menuju ke item keempatnya. Sementara Cak Dea, dia masih butuh waktu untuk Holy Crystal seenggaknya. Damage mereka akan bisa diberikan. Winter untuk Vincent itu juga menjadi solusi. Yep. Kalau begitu. Nah, sekarang ada lagi. Satu pergerakan. Apa membuat dia dan Pandora yang berhasil dilakukan pada ketinggalan sudah cadangan tidak terasa lagi. Defense dimiliki Pandora. Beban dari Bigetron dapat kemenangan di depan mata. Minion mid mulai hadir 4-5 bahkan member dari Bigetron ready untuk memulangkan Geekfam. Oke, 2 player saja bisakah mereka bertahan sama